hari Minggu. Kembali bertemu dengan Kakak Dian. Kita kembali bertemu di ibadah secara online di Minggu tanggal 23 Mei 2021. Adik-adik, Kakak berharap adik-adik semua pasti dalam keadaan sehat ya. Dan hari Minggu ini adik-adik semua dalam mengikuti ibadah penuh dengan semangat dan sukacita. Mari adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Persiapkan Alkitab kalian, persiapkan hati kalian, dan kita akan mulai ibadah pada minggu hari ini. Adik-adik, sebelumnya kakak akan ajak untuk bersaat teduh. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Kakak akan ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih Ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Mars PKPA. Kita akan segera mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan berdoa. Untuk doa pembukaan kali ini, kakak akan dibantu oleh sahabat kita, Siska. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan nafas kehidupan ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ya Tuhan Yesus. Dan berkati juga dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ya Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah berdoa ya adik-adik. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita awali ibadah kita dengan kita pujikan pujian buat Tuhan. Kita ambil dari Kidung Ceria 341. 341 dari Kidung Ceria. Kita nyanyikan nanti 2 kali ya. Kita nyanyikan 2 kali Kidung Ceria 341. Kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan roh
telah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus dengan Roh Kudus ya Tuhan. Umat-Mu berkatilah, mengharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur. Persiapkan Alkitab kalian, buka Alkitab kalian di Mazmur 30 ayat 16 sampai 20. Mazmur 31, Mazmur 31 ayat 16 sampai 20. Pembacaan Mazmur kali ini kalian akan dibantu oleh sahabat-sahabat kalian, Windy dan William. Mazmur 31 ayat 16 sampai 20. Mazmur 31 ayat 16 sampai 20. Aman dalam tangan Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Baik adik-adik, kita sebentar lagi akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan kembali pujikan pujian buat Tuhan. Pujian kali ini kakak ambil dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila Kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berikan tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Persiapkan hati kalian, duduk dengan manis. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Silakan ambil Alkitab kalian, buka kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, pasal yang ke-9, ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu? Ya, baik. Kalau sudah, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memohon pimpinan Roh Kudus di dalam kita memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu siap belajar dari kebenaran firman-Mu. Sebagaimana Alkitab kami masing-masing saat ini sudah dalam keadaan terbuka, demikianlah juga hati kami terbuka, siap untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan,
Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, untuk kami bisa dimampukan memahaminya, mengimaninya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik, sekarang semuanya kakak undang untuk berdiri. Ya, masing-masing tetap dalam kondisi memegang Alkitabnya. Perhatikan Alkitabnya masing-masing. Dan kakak akan membacakan nats pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Ya, yang terambil dari kitab Kejadian pasal ke-9 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu semua binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak silahkan kembali untuk duduk. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak senang dapat ketemu lagi dengan kalian walaupun lewat ibadah virtual kita ya. Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat, tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian, ya adik-adik ya. Nah, sebelum sampai ke topik utama, kakak mau tanya dulu sama kalian. Kalian pernah dengar gak cerita tentang air bah di Alkitab kita? Ya, pasti pernah dengar ya. Nah, selanjutnya siapa sih tokoh yang ada di dalam kitab, tokoh yang ada di dalam Kejadian air bah itu yang boleh selamat pada saat itu? Iya, Nabi Nuh ya. Kalau kita dengar cerita tentang air bah, maka otomatis pikiran kita langsung mengingat Nabi Nuh ya. Baik, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat itu Nabi Nuh beserta keluarganya ya boleh selamat dari peristiwa air bah. Ada berapa adik-adik yang selamat waktu itu? Nabi Nuh beserta keluarganya? Iya, ada 8 ya. Nabi Nuh dan istrinya dan ketiga anaknya beserta istri anak-anaknya ya. Siapa nama anaknya? Gak apa-apa ya, sebentar kita bahas. Iya, Sem, Ham, Yafet. Ketiga anaknya beserta istrinya juga ikut selamat ya. Jadi mereka ada 8 orang yang boleh mendapatkan keselamatan dari peristiwa air bah tersebut. Nah, adik-adik, pada perikop kita hari ini yang terambil di dalam pasal yang ke-9 ini, ayat 1 sampai 3, itu menceritakan bahwa Nabi Nuh itu mendapat berkat, ya, mendapat berkat dari Allah. Kalau kita baca, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Apa berkatnya? Firman Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi Tuhan Allah memberi berkat kepada Nuh beserta anak-anaknya untuk beranak cucu, untuk memenuhi bumi, karena peristiwa air bah semuanya sudah musnah adik-adik ya, udah nggak ada lagi gitu. Nah, Tuhan kasih berkat itu kepada Nabi Nuh untuk beranak cucu memenuhi bumi. Nah, tidak hanya di situ, ternyata kalau kita baca di ayat berikut ya adik-adik ya, di ayat 2 dan 3 dan seterusnya itu, Tuhan kasih kuasa lainnya.
Setelah Tuhan kasih perintah, kasih berkat untuk beranak cucu, Tuhan kasih wewenang kepada Nabi Nuh untuk menguasai bumi. Ya, dia bilang akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Keren banget adik-adik ya. Tuhan Allah kasih wewenang penuh kepada Nabi Nuh pada saat itu untuk mengelola semuanya. Ya, Tuhan kasih kepercayaan kepada Nabi Nuh. Nah, dikasih wewenang itu artinya apa adik-adik? Ada percaya, ya. Tuhan kasih percaya kepada Nabi Nuh. Nah, kita lihat lagi lanjut ayat berikutnya ya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Bahkan makanannya pun sudah disediakan oleh Allah. Keren banget adik-adik ya. Nah, aku akan memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi semua yang ada di muka bumi ini pada saat itu sudah dikuasakan oleh Allah, diberi wewenang oleh Tuhan Allah kepada Nuh untuk dikelola. Adik-adik, hebat ya, keren banget. Tuhan Allah memberi kepercayaan kepada Nuh untuk mengelola alam semesta. Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adik-adik, ketika rasa percaya itu diberikan kepada kita untuk dikelola, untuk diberdayakan sehingga itu boleh menjadi bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia, selanjutnya apa yang diminta? Apakah kita sembarangan menggunakannya? Kan gitu ya? Tidak. Ya, hari ini kita diingatkan adik-adik, ketika rasa percaya Allah itu memberi wewenang penuh kepada Nuh dan keluarganya pada saat itu ya. Nah, kalau untuk sekarang berarti sudah kita yang harus melakukan itu. Ketika wewenang itu ada pada kita, berarti kita memiliki tanggung jawab apa tidak? Kita memiliki tanggung jawab adik-adik ya. Karena rasa percaya Allah sudah diberikan pada saat itu ke Nabi Nuh. Dalam hal ini juga itu sudah sampai kepada kita. Nah, ketika Allah percaya kepada kita, berarti kita dijadikan apa? Kita dijadikan partnernya adik-adik. Tahu partner ya? Partner itu teman. Kita adalah teman sekerja Allah untuk mengelola isi bumi ini. Nah, dalam hal ini ketika kita diberi rasa percaya, apakah kita boleh berlaku serakah? Bagaimana kita menunjukkan rasa tanggung jawab kita untuk memberdayakan ya, sehingga isi bumi ini boleh menjadi bermanfaat bagi kita manusia. Kita bisa hidup selaras dengan apa yang ada di dalam alam semesta ini. Adik-adik, kakak mau tanya, ada nggak di antara kita yang suka buang sampah sembarangan? Ya, ada yang tidak peduli dengan keadaan lingkungannya, cuek aja deh gitu ya. Kakak mau kasih tahu, kakak ingat, kakak pernah melihat ada orang itu dalam perjalanan, keren deh, mobilnya keren ya, tapi mereka buang sampah dari jendela mobilnya di jalan. Sungguh satu perilaku yang tidak terpuji dan tidak patut untuk kita tiru. Ya adik-adik, ketika kita dalam perjalanan seperti itu, kita mungkin ada makan minum di dalam kendaraan, ya nggak apa-apa. Tapi sampahnya usahakan untuk tidak dibuang lewat jendela. Itu sama dengan mengotori lingkungan. Yang lebih berbahaya lagi kalau sampah kita itu ternyata kena ke kaca mobil yang ada di belakang kita, atau pengendara sepeda motor yang ada di belakang kita. Itu lebih membahayakan lagi ya. Nah, tidak hanya karena lingkungan menjadi tercemar, tapi juga berbahaya buat orang lain. Adik-adik, yuk mari kita belajar bertanggung jawab. Ketika Tuhan Allah kasih kuasa kepada kita, kasih wewenang, kasih tanggung jawab,
Mari kita tunjukkan rasa tanggung jawab kita itu dengan hal yang baik. Bagaimana? Mari kita responin dengan baik ya. Kita tidak serakah, kita tidak mengelola lingkungan, kita tidak memberdayakan lingkungan dengan nafsu yang begitu gede sehingga kita tidak peduli dengan keberlangsungan lingkungan itu lagi selanjutnya, gitu ya. Atau kita tidak peduli dengan keadaan lingkungan kita, seperti itu tadi, buang sampah sembarangan gitu, sampai di got, sampai banjir gitu. Adik-adik, kita tinggal di Pekanbaru, pernah nggak kalian melihat banjir? Ya, hujan sedikit saja sekarang di Pekanbaru itu airnya sudah tergenang loh. Coba ingat ya, coba renungkan kembali. Benar nggak sih yang kakak bilang itu? Pekanbaru sekarang hujan sedikit saja air sudah tergenang di mana-mana, ya, sudah banjir, ya. Itu sungguh membahayakan kalau kita biarkan begitu saja. Kenapa itu bisa terjadi, adik-adik? Tidak lain adalah karena kita tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan, terhadap alam semesta di mana kita tinggal, tempat yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, yang sebenarnya perlu kita kelola dengan rasa tanggung jawab yang besar. Kita tidak hanya memanfaatkan alam untuk mengenyangkan, mengayakan diri kita sendiri, tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana alam semesta ini boleh terus secara berkesinambungan jalan dengan baik. Artinya kita perlu memelihara kelestariannya, adik-adik ya. Kita lihat itu, Pekanbaru nggak cuma musim panas, musim hujan ya, musim kemarau dan musim hujan, tapi juga ada musim asap. Ayo mari kita semua tingkatkan kepedulian kita untuk yang namanya musim asap itu nggak muncul lagi deh. Ya, sekarang betul COVID masih ada, tapi kita berharap ketika COVID ini nanti sudah tidak ada, kita pun boleh terbebas dari yang namanya musim asap. Kenapa itu bisa terjadi? Karena keserakahan, adik-adik ya. Kita tidak peduli, kita mau mengeruk isi bumi dengan tidak mempertimbangkan kelestarian alam. Ayo, mari tumbuhkan semangat kita, kepedulian kita untuk menjaga kelestarian alam sehingga apa yang sudah Tuhan berikan di muka bumi ini benar-benar bermanfaat baik bagi kita, dan di dalam itu kita boleh memuliakan Tuhan ya. Nah, bagaimana caranya Kak? Kami masih kecil gitu ya. Ayo, tingkatkan kesadaran kita masing-masing untuk pertama menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Kalau orang tua kita bergerak di bidang perkebunan misalnya gitu ya, kita bisa kasih ingat papa, mama gitu ya, Om, tolonglah kalau kita mau usaha di bidang perkebunan untuk tidak melakukan pembakaran dalam proses pertumbuhan itu ya, di dalam proses pengelolaan untuk mengembangkan lahan yang menjadi sumber kehidupan kita. Ada cara yang baik kok yang bisa tetap untuk menjaga lingkungan hidup. Ya adik-adik ya, di rumah sekarang mama-mama ya kan itu pada senang tanam bunga. Adik-adik mau bantu rawat nggak? Sirami tanaman mamanya, bunga, atau bahkan mungkin ada yang tanam pohon juga gitu ya. Pohon itu malah lebih bagus ya untuk menjaga keseimbangan alam. Ayo bantu siram mamanya. Ya, tidak petik sembarangan daun-daun atau bunga yang ada. Wih, cakep banget ini bunganya, lalu dipetik. Biarkan saja untuk dia berkembang dan enak dilihat. Gitu adik-adik ya. Di Lebaran kemarin kakak dengar daerah Parapat itu terjadi longsor. Ya, hujan akhirnya membawa
melongsorkan pohon-pohonan, membawa batu-batuan yang ada di daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah di sekitaran Parapat kemarin. Ya adik-adik ya, di banyak tempat hal itu juga terjadi. Mari kita sama-sama hari ini diingatkan adik-adik untuk meningkatkan kepedulian kita, menjaga lingkungan ini. Sebagaimana berkat Allah pada saat itu kepada Nuh bersama keluarganya, itu juga boleh jadi atas kita. Tapi yuk mari kita untuk tidak egois, hanya menerima berkat. Tapi juga kita menunjukkan tanggung jawab dengan berperilaku baik, meningkatkan kepedulian yang kuat, meningkatkan kepedulian kita yang tinggi terhadap alam semesta. Supaya alam semesta itu menjadi bermanfaat bagi kehidupan kita, kehidupan banyak orang, dan bukan menjadi malapetaka. Itu dia adik-adik ya. Tuhan juga tidak menginginkan malapetaka terjadi pada kita atas keserakahan kita. Tuhan sudah pakai kita sebagai partnernya. Ya, kita sebagai teman sekerja Allah adik-adik untuk menjaga kelestarian alam. Sehingga alam semesta ini bisa tetap berjalan prosesnya dengan baik. Lingkungan kita tetap terjaga dan kita semua boleh menikmati ya keaslian lingkungan ini dengan baik. Kita juga boleh menikmati banyak hal ketika itu semua boleh berjalan sebagaimana adanya. Mari adik-adik, berawal dari kalian yang kecil-kecil ya. Jangan bilang kami masih kecil nggak bisa apa-apa. Oh no, semua kita punya kontribusi ya, termasuk kalian. Sekalipun kalian kecil, mari tingkatkan semangat untuk menjaga kelestarian lingkungan karena kita adalah partner Allah. Jadi dalam hal ini kita perlu juga menunjukkan rasa tanggung jawab kita dengan perilaku yang kecil-kecil saja. Buanglah sampah pada tempatnya ya, tidak mencabut daun-daunan yang ada dengan sembarangan. Karena dia berbunga cantik sekali, dipetik. No, ya adik-adik ya. Rawat semuanya dengan baik. Bantu mamanya merawat tanaman juga. Pelihara kalau kita punya binatang misalnya di rumah. Ada yang punya anjing misalnya, atau ada ikan hias, pelihara dengan baik. Semuanya itu baik adanya karena itu adalah ciptaan Tuhan. Dan kita dipakai menjadi partnernya Allah untuk merawat dunia ini. Karena ini dipercayakan untuk kita kelola supaya itu bisa bermanfaat bagi kita. Ya adik-adik ya, mari kita hidup berdampingan dengan baik dengan lingkungan kita, dengan alam semesta, supaya alam tidak menjadi malapetaka bagi kita, tapi boleh mendatangkan berkat dan bermanfaat bagi semua kita, makhluk khususnya kita manusia, ya adik-adik ya, yang ada di muka bumi. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, bagaimana firman Tuhan yang kita dengar tadi? Biarlah firman Tuhan tadi selalu tetap tinggal di dalam hati kalian. Kalian bisa menjalankan setiap apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kalian. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapannya. Ayo kakak akan ajak adik-adik kembali untuk menanggapi firman tadi. Kita akan kembali pujikan pujian buat Tuhan. Aku dapat di hatiku dari Kidung Ceria 201. Aku dapat di hatiku, kita nyanyikan 2 kali ya. Bait pertama dan bait kedua. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai.
kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur atas semua berkat Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu kepada keluarga kami dan semua kecukupan yang Engkau berikan melalui orang tua kami. Berkati selalu keluarga kami agar kasih, sukacita dan damai sejahtera melimpah atas kehidupan keluarga kami. Berikanlah orang tua kami kebijaksanaan untuk membimbing kami menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah di Indonesia ini, supaya Tuhan memberkati agar kami dapat mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Berkatilah supaya kami bisa kembali sekolah seperti normal kembali dan COVID-19 hilang dari bumi ini. Tuhan, berkatilah guru-guru kami agar mereka dapat mengajari kami dengan baik dan diberikan kesehatan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami agar tidak menjadi penghalang berkat yang Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berdoa bagi para pemimpin mulai dari presiden, para menteri, gubernur, dan wali kota. Berkati mereka agar boleh memimpin dengan baik dan adil. Kami juga berdoa buat bangsa ini agar dijauhkan dari pandemi COVID-19, sehingga kami kembali boleh hidup normal dalam setiap aktivitas kami. Demikian doa kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena di masa pandemi saat ini kami masih bisa beribadah dan bersekutu dalam kasih-Mu. Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu, terutama di GPIB Immanuel Pekanbaru. Beri kekuatan dan pengampunan pada para pelayan untuk tetap bersaksi memberitakan firman-Mu. Baik pendeta, majelis, juga kakak layan senantiasa mengandalkan-Mu. Dan dengarlah doa kami ini selanjutnya. Kami mau berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang masih duduk di bangku kelas 4 sampai kelas 6 ini. Tuhan, pelihara semua dengan cinta kasih-Mu dalam proses belajar sekolah yang masih berlangsung secara daring. Tuhan, yang menumbuhkan semangat anak-anak-Mu untuk tetap memiliki antusias dalam mengikuti proses belajarnya. Pelihara semua, tuntun semua, berkati semua ya Allah, untuk boleh tetap memiliki semangat dan kecerdasan yang baik dalam mengikuti proses belajar. Mampukan kami semua untuk dapat menjaga diri, untuk dapat mematuhi protokol kesehatan yang saat ini masih tetap kuat untuk tetap dilakukan, mengingat pandemi COVID yang belum selesai, khususnya yang ada di kota Pekanbaru, tempat di mana kami tinggal. Ya Tuhan, hanya kepada-Mu saja kami pasrahkan semua ini. Kasih Tuhan kiranya tetap melimpah bagi kami, bahkan secara khusus untuk kota Pekanbaru. Kesejahteraan, keselamatan, dan sukacita kami, Tuhan yang memperlengkapinya, mulai dari para pemimpin yang ada di kota ini sampai seluruh warga Pekanbaru, semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Hanya kepada-Mu saja kami mau pasrahkan diri kami mau pasrahkan hidup kami mau pasrahkan keselamatan kami. Kami percaya Tuhan tetap peduli dan akan memelihara kami. Dengarlah doa kami ini ya Allah, yang kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan. Persembahan adik-adik nanti adik-adik bisa kumpulkan, kemudian adik-adik bisa berikan kepada mama papa, dan mama papa nanti akan membawa persembahan adik-adik ke gereja, mengantarkannya ke gereja, ataupun mama papa nanti akan mentransferkan uang persembahan adik-adik ke rekening gereja. Untuk persembahan kali ini kita akan menyanyikan, kita iringi dengan lagu pujian dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Kita nyanyikan 2 kali ya. 356, Ku Beri Persembahan dari Kidung Ceria. Kita akan berdoa persembahan. Kita akan persembahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Doa kali ini kakak dibantu oleh sahabat kita, Evan, untuk doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang cerah ini Tuhan. Kami masih berkumpul di ibadah online. Terima kasih atas rezeki yang Engkau beri melalui orang tua kami. Terimalah persembahan kami, Tuhan. Inilah doa kami, anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah membuat doa syukur kepada Tuhan atas anugerah talenta yang kita miliki. Mari kita persiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya bisa berupa buku tulis atau karton bekas yang masih ada bagian polosnya, atau bagian belakang buku yang sudah tidak terpakai lagi yang ada bagian polosnya, maupun kertas HVS atau kertas origami, ataupun juga buku agenda adik-adik. Kemudian siapkan juga alat tulisnya. Bisa berupa spidol atau pena ataupun juga pensil. Yuk kita mulai membuatnya. Adik-adik tulis doa syukur kepada Tuhan seperti ini.
Kemudian bisa adik-adik hias dengan peralatan pendukungnya. Doa syukur yang sudah selesai kita buat tadi, kita foto dan kirimkan kepada kakak layan. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan pos IMPA agar bisa ditayangkan minggu depan. Selamat berkreativitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita sudah ada di penghujung dari ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita akhiri, kita akan kembali pujikan pujian buat Tuhan. Ya, kita akan pujikan buat Tuhan. Pujian 199 dari Kidung Ceria, 199 Kusuka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pulanglah dalam kehidupan keseharianmu. Ya, lakukan yang baik sehingga itu boleh menyenangkan Tuhan dengan merawat lingkungan tempat di mana kita berada. Mari bersahabat dengan alam adik-adik ya. Mari kita rawat alam biar dia menjadi berkat bagi kita. Karena kita adalah teman sekerja Allah. Kita adalah partner Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan isi bumi ini kepada kita. Mari kita kelola dengan baik untuk menjadi berkat, bukan malapetaka. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya adik-adik ya. Baik, mari kita akhiri. Kita akan berdoa untuk menutupi ibadah kita. Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sudah mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan tidak berakhir bagi kami dan boleh terus menerus menyertai, memberkati, melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya kepadamu saja kami mau pasrahkan kehidupan kami ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita sudah di akhir dari ibadah kita. Tak bosan-bosan Kakak Dian akan selalu mengingatkan untuk adik-adik semua. Pandemi ini belum berakhir. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Rajin-rajinlah kalian untuk cuci tangan. Kalau harus terpaksa keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Dan makan makanan yang bergizi dan sehat. Karena apabila tubuh kita kuat, imun kita kuat, maka kita tidak akan sakit. Kita akan tetap terus sehat. Ingat-ingat ya, tetap selalu berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus
memberkati.